Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Tiara Prameswari. Saya dari kelas 12.1, absen 6. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Jelaskan bagaimana penurunan tekanan uap bisa terjadi, berikan dan jelaskan contoh kasusnya seperti apa. Penurunan tekanan uap adalah fenomena di mana tekanan uap suatu larutan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murninya pada suhu yang sama. Sederhananya, ketika kita menambahkan zat terlarut ke dalam pelarut murni, kemampuan pelarut untuk menguap akan berkurang. Contoh kasusnya, pembuatan sirup. Sirup dibuat dengan melarutkan gula dalam air panas. Semakin banyak gula yang ditambahkan, semakin tinggi konsentrasi larutan. Dan semakin rendah tekanan uapnya, hal ini menyebabkan sirup menjadi lebih kental dan sulit menguap. Pertanyaan kedua, bagaimana kenaikan titik didih dapat berlangsung? Kalian jelaskan dan contoh kasusnya seperti apa. Kenaikan titik didih adalah fenomena di mana titik didih suatu larutan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murninya. Fenomena ini merupakan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenisnya. Contoh kasusnya, memasak telur. Ketika kita memasak telur dalam air asin, telur akan lebih cepat matang dibandingkan jika dimasak dalam air tawar. Hal ini karena air asin memiliki titik didih yang lebih tinggi, sehingga suhu air akan lebih cepat mencapai suhu yang diperlukan untuk memasak telur. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana terjadinya penurunan titik beku beserta contoh kasus perbandingan antara elektrolit dan non-elektrolit. Penurunan titik beku adalah fenomena di mana titik beku suatu larutan menjadi lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Hal ini terjadi ketika kita menambahkan zat terlarut ke dalam pelarut. Contoh kasusnya, misalnya kita memiliki dua larutan dengan konsentrasi yang sama. Yang pertama, larutan NaCl 0,1 m. NaCl akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-, sehingga jumlah partikel dalam larutan menjadi 0,2 mol per L. Yang kedua, larutan glukosa 0,1 m. Glukosa tidak terionisasi, sehingga jumlah partikel dalam larutan tetap 0,1 mol per L. Hasilnya, larutan NaCl akan mengalami penurunan titik beku yang lebih besar dibandingkan dengan pelarutan glukosa, karena jumlah partikel dalam larutan NaCl lebih banyak. Pertanyaan keempat, satu contoh soal reaksi redoks dan jelaskan reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan oksidasi. Mari kita bahas satu contoh soal reaksi redoks. Contoh soal, perhatikan reaksi berikut. 2FeCl2 plus Cl2 direaksikan menjadi 2FeCl3. Pertama, perubahan bilangan oksidasi. Fe dalam FeCl2 memiliki bilangan oksidasi plus 2, sedangkan dalam FeCl3 menjadi plus 3. Artinya, Fe mengalami oksidasi atau kehilangan elektron. Cl2 memiliki bilangan oksidasi 0, sedangkan dalam FeCl3 menjadi min 1. Artinya, Cl2 mengalami reduksi atau mendapatkan elektron. Yang kedua, menentukan oksidator dan reduktor. Oksidator, zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Dalam reaksi ini, Cl2 menyebabkan Fe mengalami oksidasi, sehingga Cl2 adalah oksidator. Reduktor, zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Dalam reaksi ini, FeCl2 menyebabkan Cl2 mengalami reduksi, sehingga FeCl2, lebih tepatnya ion Fe2+, adalah reduktor. Yang ketiga, menentukan hasil oksidasi dan reduksi. Hasil oksidasi Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Hasil reduksi Cl2 berubah menjadi ion Cl-. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.